Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin ya, mengawali candle mingguan ini, tanggal 7 Juni 2021. Hari yang tidak signifikan, tapi jelas selalu menarik ya. Karena ya pasar tetap ramai dan banyak saham-saham yang menguat juga. Bagus-bagus pokoknya. Seperti biasa kita nanti akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Jadi stay tune terus di channel Cuan-Cuan Saham. Terus juga buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa di DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah kalau sudah ada waktu akan selalu saya balas pertanyaan dari teman-teman. Dan sebelumnya mohon maaf kemarin agak slow respon karena masalah HP saya itu ya masih belum beres. Sampai sekarang pun juga ya ini sudah dapat, tinggal nunggu barangnya sampai aja untuk handphonenya. Ya semoga minggu ini saya sudah bisa fast respon seperti biasa. Terus juga nanti mulai yang pertanyaan teman-teman siap saya bikinkan. Netizen bertanya, cuan-cuan saya menjawab dalam 1 minggu besok, mungkin weekend ya. Tapi kalau misalkan nanti terlalu banyak, ada yang bakal saya cicil dengan komen, jadi saya balasnya pakai komen. Tapi pasti selalu aja setiap pertanyaan dari teman-teman akan saya jawab seperti itu. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Simpel ya, tinggal pencet bisa like, bisa komen, mau komen lucu-lucuan, kritik, saran, minta analisa, dan lain sebagainya, itu silahkan. Terus juga subscribe atau bisa share ke teman-teman yang membutuhkan. Kalau misalkan ada teman-teman lain yang membutuhkan konten channel Cuan-Cuan Saham. Kita nanti akan bahas beberapa saham. IHSG dulu, beberapa saham menarik. Lalu mungkin saya kasih saham yang potensial menarik cukup saya. Nah ini pasukan butuh saham potensial yang pasti ini cuman watchlist saya. Silahkan kok teman-teman setuju, trading plan jangan lupa. Ya pokoknya keputusan penjualan, keputusan pembelian ya itu selalu kembali ke teman-teman sendiri. Oke, seperti itu. Langsung aja seperti biasa kita akan mulai dari IHSG dulu. Kita mulai dari transaksinya. Kita langsung ke transaksinya. Hari ini transaksi IHSG masih besar ya. Pokoknya bagus lah. Ini kalau menurut saya ada tanda-tanda bullish sampai ya setidaknya kesini lah. Kalau dia berhasil breakout ini ya kesini. Mungkin sampai Agustus setidaknya kita bisa menikmati bullish karena kemarin habis koreksi lumayan dalam ya. Apalagi nanti kalau misalkan dia berhasil breakout itu bahkan lebih menarik seperti itu. Transaksi cukup besar, 11,600 triliun. Itu angka yang masih besar ya, di atas. Kalau standar saya sih sebenarnya 12 triliun ya, tapi 11,6 lumayan oke lah. Lalu untuk foreign flow, hari ini asing net buy totalnya 124 miliar. Bukan jumlah yang terlalu besar, tapi ya masih oke lah, asing masih net buy. Seperti itu. Dengan kita mulai dari net buy terbesar aja ya. Dengan net buy terbesar dipegang oleh Telkom, ini saham-saham telekomunikasi ini masih pada cakep-cakep ya. Serius, kayak bakal ada sesuatu gitu di belakang. Itu dimulai dari Telkom. Net buy tertinggi dipegang oleh Telkom ya. Totalnya 186 miliar. Mohon maaf, tadi ada kesalahan teknis ya. Kita mulai dari net foreign buy lagi. Terbesar dipegang oleh Telkom dengan asing net buy-nya 186 miliar. Semakin bagus, nanti kita cek aja Telkom. Lalu ada Astra 37,9 miliar, ada BBCA 12,8 miliar, SMGR 7,8 miliar, dan Gudang Garam 7,4 miliar. Lalu ini ada yang menarik, Mika ini 5,7 miliar, nanti pokoknya kita cek aja. Untuk net sell, yang pertama dipegang oleh Bank BRI 140 miliar ya. Bank BRI juga terkoreksi cukup lumayan 2%. Lalu DMMX 72 miliar, SRTG 38 miliar. Nah ini cakep ya, SRTG naik 9%. Yang kemarin nonton video saya kemarin Jumat ya pasti udah cuan sih ya kalau berani ngikutin plannya kemarin tuh. Lalu Pegas 38,2 miliar, PTBA 22,6 miliar. Itu untuk transaksi pergerakan asing dan net buy, net sell. Sekarang kita akan masuk ke IHSG dulu. Jadi hari ini IHSG candlenya doji ya.
bukan doji sih, tapi dia pelemahan, bukan pelemahan juga sih ya. Ya pokoknya dia merah, candlenya merah, tapi sebenarnya masih plus 0,08 karena dia closing di atas dari closing kemarin, jadi plus 0,08%. Masih terlihat dia gagal untuk nge-breakout resisten ini 6114 ini. Tapi kalau bagusnya garis hijau ini alias support sebelumnya semakin di respect karena dia sudah 2 kali retest ya. Itu bagus seperti itu. Dia juga kelihatan low-nya hari ini sampai menyentuh garis hijau ini. Artinya ya tren ini dia udah kembali ke dalam tren lagi. Ketika di situ harga udah murah, akhirnya pada beli lagi. Seperti itu. Kalau rasa-rasanya mungkin dia mau bikin penan bisa 1-2 hari ke depan ya, atau mungkin besok sih harusnya breakout karena kecil ini penannya, penan kecil ya. Biasanya kalau pakai 15 menit kelihatan ini. Nah, ini kan, ini ke atas, ini ke bawah. Tinggal 1 hari doang, harusnya besok breakout seperti itu. Tuh, masih menarik, IHSG masih on track, pergerakannya masih asik, terus juga transaksinya juga masih besar seperti itu. Terus kalau misalkan kita lihat, ini RSI saya hilangin dulu ya. Kita lihat pakai stokastik. Nah, ini stokastiknya memang kemarin sudah dead cross ya, IHSG dead cross di atas. Tapi ini bahkan dia mau menuju golden cross lagi, walaupun golden crossnya tidak di bawah ya. Jadi mungkin nggak tahu lah. Jadi ini memang sesuatu yang wajar koreksi 2 hari ini karena memang udah naik tinggi sekali, lumayan ya, dari 5.700 sampai 6.084 IHSG udah naik lumayan tinggi. Koreksi yang wajar kalau ini, apalagi dia juga habis nge-breakout, ini baru nge-retest trend line-nya ini seperti itu. Nanti bisa aja dia bisa koreksi dulu, nurunin RSA stokastik, terus naik lagi bisa. Kalau enggak ya dia langsung golden cross lagi, naik lagi juga bisa. Kayak waktu di sini dia juga walaupun dead cross naik lagi seperti itu. Aman kok, yang pasti ini sesuatu yang wajar dan IHSG masih on track. Nah, kebetulan berhubung saya lebih suka pakai RSI, saya kembalikan ke RSI lagi. Nah, kalau RSI sih belum sampai oversold ya. Kalau si stokastiknya lebih cepat tadi dia, padahal sama-sama settingan 14. Stokastiknya udah sampai oversold, bahkan udah dead cross. Kalau RSI masih di sini 64, tapi udah ada tekuan juga, udah mau naik lagi. Masih oke kok, tapi IHSG dengan pergerakan kalau support dia ya terdekat di 60-50. Ini support terdekat ya. Kalau besok ya sebenarnya ada garis trennya ini. Nah, kalau besok kan berarti di sini nih. Nih, 60-57 kalau besok garis tren hijaunya ini. Kalau support hari ini ya ini 60-50. Itu support 1. Lalu support 2 ada di sini 60-39, tapi ini support kecil-kecil ya. Lalu setelah itu support kuatnya ada di sekitar 6.000 tuh. Kalau untuk target resisten IHSG ada di sini 6115. Ini ya, 2 top di sini nih. Kalau misalkan dia besok bisa breakout, harusnya cakep. Tinggal menunggu waktu sampai dia breakout descending triangle-nya ini. Ini ya. Ini garis biru ini. Nah, ini kalau misalkan dia bisa breakout harusnya cakep situ. Masih on track sih. Seperti itu. Itu untuk IHSG. Sekarang kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang merah-merah dulu aja. BBRI kita cek. Nah, ini BBRI hari ini ada pelemahan 2%, jumlah yang besar untuk saham blue chip ya. Cuman kalau menurut saya masih aman. Kenapa? Karena dia turunnya volumenya kecil. Nih, walaupun kemarin naiknya juga volumenya tidak terlalu besar ya. Sebenarnya yang jelek tuh di sini, tanggal 2 Juni ini. 2 Juni ini dia merah tapi volumenya besar. Setelah itu dia hijau tapi volumenya kecil dan dia sudah merah seperti itu. Tapi kalau misalkan 2 hari ini memang volumenya kecil-kecil, ya mungkin ini sesuatu koreksi yang wajar karena dia memang sudah mencapai target dari falling wedge-nya ini ya. Falling wedge, targetnya ke sini dan dia udah menyentuh targetnya. Sesuatu yang wajar koreksinya ini untuk Bank BRI ini. Kalau misalkan kita lihat dalamnya, nah ini kebetulan udah bisa buka Stockbit. Saya bukan promosi Stockbit ya, belum di endorse juga. Stockbit dengarkan saya itu. Tapi oke sih. Kalau saya pakai ini, enak pakai bandar volumenya ini. Kalau kita lihat Bank BRI, mungkin bisa aja dia ini baru nge-retest EMA 50 ya. Karena sebelumnya dia kan di bawah EMA 50, di bawah EMA 20, dia berhasil breakout. Nah ini sudah baru mau nge-retest EMA 50-nya lagi. Hari ini juga terjadi distribusi dari bandar volume ya. Bandar juga ada yang keluar, asing. Kalau asing sih masih aman kalau dilihat dari masuknya ya. Kalau dibandingkan ini kan waktu 26 Oktober waktu dia diangkat,
sama keluarnya itu belum signifikan gitu. Dan bandarnya BRI itu kan asing ya, seperti itu. Masih aman kalau menurut saya. Hari ini tapi ada big distribution dari broker KZ ini, broker kakap sih ini, KZ ini, seperti itu. Yang pasti itu aja, kita cuma perlu cari area support resistennya. Dan kalau untuk sekarang ya mungkin sekitar 4.200 sampai 4.160 itu area supportnya BBRI. Kalau nggak salah di situ ada Fibonacci 0,618 ya. Inilah sekitar 4.210 ini. Dia juga rebound terus dari 4.210. Hari ini dia low-nya 4.210. Kemarin waktu di sini low-nya 4.220. Tuh 4.200 lah untuk support terdekatnya Bank BRI. Dan untuk target atau resisten yang nge-break ini 4.390 alias 4.400. Kalau misalkan 4.400 bisa breakout harusnya cakep. Tapi bisa juga BBRI ini mau bikin inverted head and shoulder kecil bisa, mau bikin cup and handle kecil juga bisa. Ini kan udah ada shoulder kiri, ini headnya, ini calon dia mau bikin shoulder kanan. Kalau misalkan inverted head and shoulder berarti dia bisa melemah sampai 4120 itu. Tapi kalau misalkan cup and handle ya kita coba pakai Fibonacci. Nah mungkin bisa di area sini sih 4170 sampai 4100 untuk Fibonacci-nya. Kalau bikin cup and handle ya, dia retrace sampai situ lalu mantul ke atas seperti itu. Kalau view saya menurut saya seperti itu untuk BBRI. Kalau dilihat dari akumulasinya asingnya udah masuk besar sekali kok Bank BRI ini. Jadi masih aman kalau menurut saya. Tuh yang pasti batasi resiko aja, teman-teman bisa nge-hold sampai mana. Untuk Bank BRI, next kita ke DMMX yang hari ini ARB. Volumenya pun cukup besar ARB-nya. Cuman kalau kita lihat di dalam, ini saya tadi udah ngecek duluan ya soalnya DMMX ini. Nah, si bandarnya ini masih beli, si TF ini. Kalau nggak salah TF ini udah akumulasi dari sini nih. Ntar itu nggak begitu kelihatan. Dari sini. Nah, waktu dia bikin cup handle itu di sini. Saya sempat dulu pernah entry waktu harga 250 ya karena menarik ini cup handle. Terus saya entry di sini tapi udah TP waktu itu lupa. Nah, itu yang akumulasi itu TF, jadi saya masih agak apal yang ambil barang TF. Dan sekarang TF-nya masih ngambil barang juga. Artinya kalau misalkan di logika aja ya harusnya sih masih aman ya. Seperti itu. Kelihatan bandarnya belum keluar kok. Memang hari ini ada asing yang keluar, tapi bandarnya DMMX setahu saya bukan asing. Oh, kemarin dia disuspend ya, 4 Juni ya. Ini ada suspend ya, mungkin hari ini panik ya setelah kemarin suspend terus pada keluar, suatu yang wajar lah seperti itu. Cuman kalau saya lihat sih sebenarnya DMMX ini masih aman kalau menurut saya. Kalau udah punya barang di bawah hitungannya aman, tapi kalau misalkan mau masuk sekarang harus cari entry yang tepat dengan stop loss yang sangat tepat. Kenapa saya bilang kalau di bawah aman? Karena divergent pun dia belum bikin. Ini cakep banget loh ini. Ini masih belum ada regular bearish divergent ya. Ini arahnya masih ke atas, ini juga masih ke atas. Artinya belum aneh-aneh, belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Trennya masih bisa berlanjut seperti itu. Tuh. Dan kalau dilihat dari volume buangannya hari ini mungkin besok bisa berlanjut. Tuh, kalau misalkan teman-teman mau entry ya bagusnya mungkin di area sini sekitar 1250 lah. Kalau misalkan besok dikasih ARB satu kali lagi ya. Besok kalau ARB berarti sampai ke sini doang sih. 1265. Ya mungkin agak menarik kalau mau spek buy di situ. Budgetin 1265 sampai 1225. Jadi pembeliannya bisa 2 kali ya kalau mau nangkep pisau jatuh. Walaupun sebenarnya nggak pisau jatuh ya, karena dia masih uptrend sekali. Tuh. Kalau pisau jatuh itu kan kalau saham baru koreksi kita tangkap gitu ya. Tuh, kalau menurut saya masih menarik ini untuk si DMMX. Tapi ya memang resikonya sudah tidak sekecil waktu kemarin waktu di bawah seperti itu. Kalau bisa pasang stop loss ketat, disiplin trading, ya nggak apa-apa kalau masih mau masuk. Karena volumenya masih bagus kalau menurut saya. Cuman ya terakhir doang ini kemarin ya, yang waktu dia naik 15% sebenarnya volumenya kurang bagus. Nih, karena dia naik besar tapi volumenya kecil. Ini kan volumenya udah semakin mengecil. Ya mungkin tanda-tanda koreksinya dari volume doang sih. Tuh, volumenya semakin mengecil. Tapi kalau dari indikator dan lain sebagainya masih belum ada tanda-tanda pelemahan. Ya yang pasti itu aja, trading plan jangan lupa, stop loss jangan lupa. Itu, next SRTG kemarin udah kita bahas ya. Kemarin Jumat itu yang kemarin pada beli SRTG, lihat analisa saya, selamatlah hari ini setidaknya bisa cuan 9% ya. Kita cek yang lain aja karena SRTG udah. PTBA mungkin yang hari ini malah koreksi.
Hari ini, nah ini sebenarnya kalau yang saya lihat ya, biasanya kayak gini, ini adalah bullish trap. Jadi ketika bandar mau ngangkat, udah diangkat kayak gini, retail itu kan pada ikut-ikutan tuh, sama bandarnya diturunin dulu. Setelah itu baru diangkat tinggi, seperti itu. Tanda-tandanya apa? Koreksinya tuh volumenya kecil dibandingkan, itulah kenapa saya bilang kalau turun volumenya kecil itu bagus. Karena ya biasanya yang keluar retail-retail. Kalau yang orang tanpa analisa, waduh turun, exit kayak gitu. Tapi kalau misalkan bisa ngelihat, oh volume buangannya kecil kok, ya itu tidak masalah seperti itu. Malah dia bisa aja ancang-ancang untuk naik lebih tinggi. Seperti itu. Saya coba cek pakai Fibonacci. Nah, dia udah pas sampai 0,618 ya, sekitar situ. Untuk satu swing ini ya mungkin besok dia bisa rebound, mungkin ya, kita lihat aja PTBA ini apakah besok benar-benar rebound. Karena itu kalau saya lihat koreksinya tuh volumenya bagus, naiknya volumenya juga bagus, seperti itu. Kalau misalkan kita lihat dalamnya alias bandarmologinya, setelah lama saya nggak bahas ya karena nggak bisa buka Stockbit ini, akhirnya udah bisa. Karena kalau pakai broker summary kan saya harus buka sekuritas, saya itu kurang aman juga kalau saya buka ke YouTube ya. Nih, nah ini hari ini juga masih netral ya, maksudnya belum ada big distribusi atau apapun. Ya walaupun kalau dari broker, jumlah brokernya ada distribusi, tapi kalau jumlahnya sih tidak terlalu besar ya, seperti itu. Masih aman sih kalau menurut saya PTBA, karena ya saham batubara itu kan udah naik gila-gilaan, harga batubara kan udah naik gila-gilaan. Ya mungkin kemarin dia kena kena resisten 2370 ini kan ada resisten di sini 2360 ya. Kemarin tepat dia sampai sana terus koreksi kecil-kecil seperti itu. Atau mungkin dia mau bikin divergent, bisa juga nanti dia sampai ke sini lagi tapi RSI-nya ke atas, nah setelah itu loncat lebih tinggi. Bisa juga sih. Tapi kalau saya lihat masih bagus saham-saham batubara ini karena harga katalisnya sudah menggila ya. Ini ya. Kita pakai Newcastle. Nah, ini di harga 119. Pokoknya udah tinggi banget lah harga batubara ini. Dan harga sahamnya belum mencerminkan harga batubaranya. Tuh, besok kapan-kapan saya bahas untuk masalah batubara ini. Tapi nggak untuk sekarang ya, biar nggak terlalu panjang. Seperti itu. Next, kita coba bahas BBTN. Oh, tadi belum ya. PTBA, support resisten, area entry. Maaf, saya agak nggak fokus ini. Ya sebenarnya kalau misalkan mau masuk di area 2200 oke. Dia juga udah kena Fibonacci 0,618 ya, jadi swing kecilnya ini itu area 2200. Untuk target ya harusnya breakout 2370, dan kalau dia bisa breakout 2370 harusnya ngebut karena dia bisa bikin cup handle juga di 2370. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buy on weakness bisa di area 2000, tapi kalau mau buy on breakout bisa di area 2360. Setelah dia breakout 2360 ya amannya udah di 2400 lah, itu aman, udah nggak mungkin fast breakout, harusnya seperti itu. Histogramnya mulai turun, MACD-nya ada tanda-tanda penurunan ya, tapi belum. Terus juga RSI-nya sudah turun duluan, tapi masih aman kalau menurut saya. Dilihat dari volumenya yang kecil waktu koreksi ini, masih bagus lah saham-saham batubara ini. Next kita ke BBTN. BBTN ini juga sebenarnya ada di area buy, itu di area 1600 ya. Karena area buy-nya BBTN ini kalau menurut saya di area pink ini itu di 1500 sampai 1600 itu area buy, cuman bukan untuk fast trading ya, karena dia kalau di area situ ya buat jangka panjang, maksudnya bukan jangka panjang sih, swing lah mungkin lah, seperti itu. Dari RSI juga masih mengarah ke atas terus, masih menarik. Volume buangannya juga kecil, cuman memang ya waktu kemarin dia rebound tuh volumenya tidak terlalu besar juga. Nah ini kalau jeleknya BBTN itu, dia rebound, waktu rebound sampai 1500 terus dia rebound, ini kan volumenya kecil-kecil nih, reboundnya volumenya kecil, jadi kurang kekuatannya gitu. Tapi waktu turun juga volumenya masih kecil, jadi masih 50-50 sih spek buy. Kalau misalkan teman-teman mau average down atau mau masuk ke BBTN ya kalau menurut saya di area 1500an aja sih. Tuh kalau enggak ya dibudgetin aja di area buy ini 1600 sampai 1500, bisa nyicil 2 kali atau 3 kali masuk. Mungkin 2 kali ya, 1600 masuk 50% atau 60% biar lebih banyak dulu yang masuk. Nanti kalau dia sampai ke 1500 bisa masukin sisanya. Tapi kalau misalkan nggak sampai ke situ ya bisa lanjutin di buy on breakout, setelah dia breakout 1700.
Tuh, itu mungkin plannya untuk BBTN. Kalau misalkan kita lihat dalamnya, alias bandarmologinya, hari ini ada small distribution dari broker AK, tapi big distribution dari top 5 broker ya, AK, CC, CS, BB, BK, seperti itu. Tapi volumenya masih belum apa ya? Volumenya belum konfirmasi sih. Masih 50-50 lah, belum ada pergerakan signifikan. Wait and see dulu sih kalau mau aman ya, seperti itu. Tapi kalau mau buy on weakness bisa di area tadi. Dia juga bisa bikin inverted head and shoulder kecil ya. Shoulder kiri, head, calon shoulder kanan dengan neckline di sini 1575. Itulah kalau ya pokoknya 1600 sampai 1500 itu area buy yang bagus dan aman kalau menurut saya di situ. Tuh, kita masuk ke net foreign buy. Nah, kita bahas dari Telkom ya, yang masih terus konsisten diakumulasi oleh asing. Cakep sekali, dan dia udah sampai 3550. Dia udah breakout area demand yang saya bikin, walaupun mungkin tidak terlalu precise ya, seperti itu. Yang pasti kok sekarang saya lihat Telkom ini udah deket sama 3600. Itu resisten kuat, hati-hati ya. Ada resisten kuat di 3600, terus juga RSI udah mau masuk area oversold. Jadi mungkin ya harusnya sih nggak breakout besok kalau dilihat dari tanda-tandanya. Kecuali RSI masih di sini, terus besok deket 3600, volume masih bagus, ya itu bisa sekalian breakout. Tapi kalau dilihat dari RSI di sini, mungkin dia bisa koreksi dulu. Terus dia juga mau cumdit ya, 7 Juni. Oh, hari ini cumdit ya, 7 Juni. Kalau nggak salah yieldnya 5%. Nah, itu lebih baik kita lihat dalamnya dulu. Apakah bandarnya jualan atau masih keep ya. Nah, kalau menurut saya ini nggak ada dividend trap sih. Kalau menurut saya kalau dilihat dari tanda-tandanya aman Telkom ini. Mungkin cuman sehari 2 hari lah, setidaknya retail pada keluar, habis itu diangkat lagi. Tuh, masih menarik sih. Kalau misalkan teman-teman punya barang di bawah sini, 3150 atau 3300 ya, kalau menurut saya hold aja, dapat dividen, terus dia juga calon breakout. Apalagi kalau misalkan dia breakout 3600, ini bakalan cakep sekali. Minimal ke 3700, dan kalau bisa lanjut breakout 3700, target sih harusnya 4100 ya. Kalau menurut saya sekitar 4000 lah targetnya, kalau bisa breakout 3700. Tuh. Ya, masih bagus. Ya mungkin besok pagi bisa pada retail pada keluar ya. Tapi arahnya saham-saham telekomunikasi ini masih pada cakep kok. Hari ini asingnya juga masuk di Telkom besar ini. Artinya asing juga ngambil dividen ini harusnya ya. Setidaknya kalau misalkan dia dividen trap, tidak akan terlalu lama. Tuh, resisten 3600 sampai 3650 target breakout itu. Kalau untuk support ya, kalau support kuat di 3300. Kalau support minor ya mungkin di area sini 3500 ini ada support juga. Seperti itu untuk Telkom. Dalamnya juga masih cakep, hari ini masih diakumulasi ya. Ini hari ini tanggal 7 Juni. Masih ada akumulasi dari broker AK, CS. Kalau dilihat dari broker bandar movementnya juga dari 19 Mei dia tuh diakumulasi terus, belum keluar bandarnya. Beda sama kalau saham-saham calon dividen trap itu biasanya kalau udah cumdit, nah bandarnya ke bawah seperti itu. Ini masih aman lah kalau menurut saya Telkom ini. Harusnya seperti itu. Setidaknya kalau misalkan dividen trap tidak terlalu lama. Karena lumayan ya, 5% yieldnya. Untuk masa-masa kayak gini dapat 5% gratis. Tapi ya namanya saham berat, nurunnya pun juga susah. Dividen trapnya juga susah. Next kita ke Astra. Oh, ini juga histogramnya masih menguat, dia masih mengarah ke atas banget. Masih cakep sekali sih Telkom ini. Kalau udah punya barang di bawah, hold aja. Next kita ke Astra. Astra hari ini asing ada masuk hampir 37,9 miliar. Kalau dari volume sih sebenarnya belum begitu bagus. Cuman dia kemarin udah bikin double bottom ya. Double bottomnya pun ada divergent juga. Nih. Ini arahnya ke atas. Tapi ini arahnya ke samping. Jadi ya wajar kalau dia rebound dari supportnya ini di 5000 ini ya. Apalagi itu juga support kuat seperti itu. Kalau misalkan dia bisa breakout sini 5625 ini harusnya cakep sekali. Dia bisa bikin double bottom ya. Tuh, kalau misalkan dia bisa breakout 5675. Jadi untuk sekarang kalau menurut saya sih kalau udah punya barang kemarin di 5000-an ya masih hold aja. Belum ada tanda-tanda pembalikan arah ya. Tuh malah dia belum ada candle besarnya. Jadi mungkin bisa ditunggu kayak gini ya. Misalkan naik 4%, ini 2%. Ya kalau buat sekelas blue chip segitu tuh angka yang besar sih ya.
kayak Astra itu. Tuh, dia kemarin kena EMA 50 di 535 5354 ini. 5350-an lah. Tapi masih cakep kalau menurut saya. Tuh, hari ini netral, nggak ada akumulasi maupun distribusi. Yang beli 13M, yang jual 13M juga. Seperti itu. Jadi masih 50-50 lah untuk si Astra ini. Kalau teman-teman pengen masuk, kalau support terdekat sih ada di sini. 5150. Itu support terdekat. Tapi kayaknya dia udah nggak bikin low baru ya. Ini low-nya kan kemarin 5200, hari ini low-nya 5200 juga. Seperti itu. Itu juga menarik. 5200 sampai 5150 itu untuk area entry. Kalau mau yang support kuat banget di 5000, tapi nggak tahu ya dijemput ke sana apa enggak. Karena IHSG udah menguat juga. Malah artinya ini saham yang belum rebound, itu masih menarik. Nah, dia masih dekat area 5000 ya, baru naik berapa persen gitu kan. Kalau dibandingkan saham-saham lain yang udah rebound. Untuk target kesini dulu dah, breakout 5675. Kalau misalkan dia bisa breakout 5675, saya yakin dia bisa breakout 5800. Dan kalau 5800 bisa breakout, ya minimal target kesini sih 6250. Tapi kalau 6250 bisa breakout, nah lanjut ke 7000 ini, 6900-an itu. Tuh, masih cakep kalau menurut saya untuk Astra itu. Itu untuk Astra, kita coba cek Mika mungkin ya. Jarang kita bahas. Nah, ini Mika ada spike. Saya hilangin dulu aja semuanya. Ada spike dengan volume yang bagus, tapi volumenya rame terus ya Mika ini ya. Biasanya kalau yang kayak gini saham repo sih, tapi setahu saya Mika ini bukan saham repo. Berarti memang dia rame terus volumenya. Yang artinya cakep ya, ini di atas rata-rata. Untuk hari ini volume spike-nya. Dia juga mau breakout blok konsolidasi ini. Ini kan dia kan konsolidasi di sini ya. Yang saya bikin warna pink ini. Ntar. Nah, dari shadow teratas sampai shadow terbawah. Tuh. Dan breakout-nya ada di angka 2750. Bentar lagi udah mau breakout. Kalau misalkan besok bisa breakout 2750 harusnya cakep sih. Dan kalau dilihat dari tanda-tandanya harusnya dia bisa breakout ini. Tuh, pertama udah terjadi divergent, harganya cenderung ke samping tapi RSI ke atas, MACD juga ke atas, habis golden cross juga. Histogramnya juga udah menguat, bagus ini harusnya. Kalau misalkan teman-teman belum punya barang, mungkin alangkah lebih baik tunggu kalau dia udah breakout 2750 kalau mau masuk di Mika ini. Tapi kalau misalkan teman-teman udah punya barang di bawah, ya hold bawah aja sih. Hold terus aja. Ini kalau misalkan breakout masih bagus. Dia juga masih uptrend ya. Garis trendnya ini belum patah kalau setahu saya. Kalau enggak, dia udah baru mau kembali lagi ke dalam garis trendnya ini. Ya itulah, udah berarti. Tuh, itu untuk Mika. Hari ini juga ada big akumulasi dari CS, BK, AK. Tuh, menarik ini ya. Bandar volumenya juga besar. Mulai nge-spike bandar movementnya. Ada pergerakan bandar lah di Mika ini. Menarik. Bayan breakoutnya itu tadi 2750. Bayan weaknessnya dari sekitar 2540. Tapi kalau dilihat-lihat dari volumenya, kayaknya nggak bakal dijemput lagi sih ke sana. Kecuali ada koreksi volume kecil. Nah itu bisa beli di area 2500-an. Seperti itu. Next kita cek yang merah-merah dulu. Kita mulai dari Breeze kemarin udah saya bahas ya. Saya bilang kalau dia nggak bisa bertahan di atas 2000 lebih baik keluar dulu. Dan di hari ini hampir ARB atau malah udah ARB itu. Nggak tahu tuh. Kita coba cek apa ya? Antam mungkin ya. Ada di losers juga. Mungkin ini biasanya ada koreksi dari timahnya. Nikel sorry. Dan kalau biasanya kalau Antam melemah ya, yang lain juga melemah. Teman-temannya ya. Nah ini ya, nikel turun 1%. Ini. Tapi dia arahnya kalau misalkan kita lihat masih ke atas sih untuk nikel ini. Dia memang koreksi wajar seperti itu. Volume koreksinya juga kecil ini. Suatu yang bagus sih. Tuh. Kalau dilihat arahnya masih ke atas ya untuk nikelnya, tapi nggak tahu juga nanti. Nah, Antamnya juga ikut koreksi. Biasanya yang lain ikut juga. Inco, Harum, terus Tins, nah itu pada koreksi. Selama dia masih bisa bertahan di atas 2260, itu kalau menurut saya masih aman. Tapi kalau dia sampai jebol 2200 lah, ya 2230 aja lah. Ya sekalian deh 2200. Kalau dia sampai jebol 2200, kalau menurut saya wajib keluar. Itu kalau menurut saya kurang bagus ya kalau di 2200. Tapi kalau misalkan dia bisa bertahan di 2260 itu malah bagus. Dan kalau misalkan dilihat hari ini volume buangannya kecil sekali. Ini sesuatu yang bagus ya.
Ini volume buangannya kecil banget. Menarik, masih cukup menarik. Tinggal kita lihat apakah nanti harga nikelnya rebound. Karena biasa kan saham komoditas itu kan ngikutin harga komoditasnya ya. Dan tadi nikel baru turun 1%-an. Jadi suatu yang wajar untuk koreksinya si Antam. Kalau misalkan kita lihat dalamnya, dari bandarmologinya untuk hari ini ada small distribution ya, masih small, dan diserok sama MG ya. Ini if you know what I mean, hati-hati aja, ini bandar ugal-ugalan nih MG ini, belum keluar banyak bandar movementnya, artinya masih di dalam, sepertinya seperti itu. Tuh, yang pasti batasi resiko di 2200 saja. Mungkin kalau aman ya bisa spare buy sampai 2200. Bahkan dia juga habis tutup gap ini, kan sebelumnya ada gap ya, tapi berhasil ditutup hari ini. Tuh, kalau mau budgetin pembelian bisa sampai 2200, mungkin 2 kali pembelian. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol 2200, wajib stop loss kalau itu menurut saya. Tuh, untuk target kesini dulu lah hike-nya 2600. Kalau bisa 2600, dia bisa lanjut ke 2700. Kalau 2700 breakout, dia bisa ke 3000. Itu kalau menurut saya untuk si Antam ini. Masih menarik. Biasanya yang lain teman-temannya juga mengikutin. Tuh. Untuk dari indikatornya, MACD mulai mengarah ke bawah ya, histogram juga ke bawah. Tapi kalau dari volumenya tidak ada konfirmasi sih. Itu kalau menurut saya. Nah, next kita ke yang hijau-hijau. Hari ini hampir semua MNC ya menguat setelah kemarin Lipo manggung. Nah, ini gilirannya MNC. Hampir semuanya MNC nih. BCAP, BHIT, BGTG, KPIG, MSIN, BABP, IPTV, cuman MLPL sama MDKA doang yang bukan MNC ya. Tuh, ini tanda-tanda memang MNC yang menguat. Yang kita bahas BMTR sama MNCN aja, sama nanti saya lihat ada satu saham yang menarik. Kita mulai dari BMTR. Nah, ini BMTR naik 13% hari ini. Bahkan dia sepertinya udah breakout. Sekalian breakout ya. Kalau dilihat dari semuanya ini masih bagus banget sih BMTR ini. Yang jelek cuman area oversold-nya doang. Nih, dia hari ini ada volume spike yang sangat besar ya. Tuh. Yang pasti hari ini naiknya bagus. Masih di ke atas, histogramnya juga ke atas, kuat banget. Yang jelek ini doang, RSI-nya ini udah masuk oversold. Mungkin alangkah lebih baik kalau dia koreksi dulu, meretest neckline di sekitar 320-an. Ini kan ada neckline ya. Dia bisa bikin cup and handle ini. Ini cup, ini handle-nya. Nah, neckline-nya ada di sekitar sini lah, sekitar 330 sampai 320. Kalau misalkan besok dia turun sampai 320 dengan volume kecil, itu kalau menurut saya silahkan entry aja teman-teman. Karena kalau konfirmasi, targetnya bakal tinggi sekali ini untuk si BMTR ini. Nah, bisa sampai sini nih, sekitar 450. Kalau dia konfirmasi cup and handle-nya, tunggu konfirmasinya gimana ya kalau dia nggak jebol ini, kalau nggak jebol 320 ini. Tuh, jadi kalau misalkan mau pasang jaring, mulai pembelian ya bisa sampai 320. Misalkan cicil dari 330 sampai 320. Tapi kalau 320 jebol alias closing di bawah dengan volume yang besar, itu lebih baik keluar. Tapi kalau misalkan bisa koreksi dengan volume kecil, biasanya retail-retailnya keluar karena ada oversold juga. Tuh, dari apapun bagus ini dilihatnya. Mau dari technical, candlestick, volume, MACD, yang kurang bagus RSI doang karena ada di area oversold. Kita lihat dalamnya. Hari ini nggak ada akumulasi ya, small distribusi malah sama netral ini. Seimbang berarti yang jual sama yang beli. Cuman nggak bisa kayak gitu juga, maksudnya kayak disimpulkan satu hari ya, karena biasanya akumulasi itu sudah terjadi sebelum-sebelumnya, karena bandar itu pasti masuk duluan daripada retail tuh. Kalau menurut saya masuknya di sini nih, 25 Mei ini. Nah, ini dia ada frekuensi analyzer-nya, ada spike ya, itu artinya ada yang HK dengan uang besar. Dan yang terjadi udah langsung kayak gini. Masih menarik kalau menurut saya si BMTR ini. Seperti itu. Itu aja. Kalau misalkan coba kita cek dari tanggal 25 Mei ya. 25 Mei. BK ini bandarnya. BK, AK, YP, MG. Dan kalau hari ini BK-nya masih ambil barang. Masih menarik sih kalau menurut saya untuk si BMTR ini. Kalau view saya itu aja. Tinggal batasi resiko di 320. Kalau dia jebol lebih baik keluar dulu. Tapi kalau nggak jebol, ya perjalanan agak panjang ini. Pagi di dalamnya juga ada Pak Lo Keng Hong ya. Dan ya MNC grup yang belum rebound, belum manggung lah. Kemarin Lipo udah manggung. Kayak sekarang antriannya gantian MNC. Seperti itu. BMTR udah, kita lanjut ke MNCN. Anaknya ya ini ya.
Nah, ini MNCN juga cakep sekali ternyata. Saya pernah analisa BMTR MNCN waktu di sini ya, sekitar sini. Saya bilang kalau misalkan dia bisa breakout garis kuning ini bakalan bagus. Dan ternyata hari ini dia bisa breakout. Ini dia ada double bottom, rebound dari area Fibonacci 0,618 dan sudah breakout. Seperti itu. Kalau base entry-nya ini perjalanan masih jauh sih. Dilihat dari apa-apa masih bagus sekali MNCN ini. Kalau menurut saya volumenya bagus, udah breakout juga, terus histogram ke atas, masih di ke atas, RSI ke atas, bahkan belum oversold untuk si MNCN ini. Seperti itu. Cuman kalau misalkan besok dia nge-retest neckline dulu juga bisa juga. Mungkin bisa ke area sini sekitar 1020 sampai 1010. Sampai 1000 lah, itu area retestnya dia. Kalau misalkan dijemput di 1000, kalau menurut saya worth it sih untuk masuk kalau dia MNCN ini. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia besok nggak pakai retest, yaudah langsung bakalan lanjut naik ini. Harusnya kalau by teori target ke sini, ke 1300 ini. Seperti itu. Tinggal ditunggu aja mau sampai kapan grupnya Pak Haritano ini manggung ya, karena udah ada tanda-tandanya itu untuk MNCN. Kalau kita lihat dalamnya, nah ini netral juga, nggak ada akumulasi maupun distribusi, tapi udah kemarin ya akumulasinya di sini nih konsisten hijau terus dari 11 Mei itu di sini. Nah ini bandarnya dapat harga bagus ini berarti di harga berapa ini? Di sini ya 11 Mei harga 900-an. Yang pasti saya lihat masih bagus untuk si MNCN ini. Upside-nya masih banyak. Target pertama sini dulu deh. 1140. Itu ada resisten juga. Kalau misalkan bisa breakout resisten cukup kuat ya ini ya. Di sini dia resisten, di sini dia support seperti itu. Cuman kalau setahu saya MNCN ini nurut sama Fibonacci. Jadi coba kita tarik Fibonacci-nya. Nih, setelah kemarin dia nge-false break ya 0,618 di area ini. Akhirnya rebound, dia udah breakout 0,5. Nah, ini sekarang 1005, area 1000 lah itu udah jadi supportnya dia. Untuk resistennya di sini berarti 1080. Kalau misalkan dia bisa breakout 1080, dia bisa lanjut ke 1175. Kalau misalkan bisa breakout 1175, ya pemberian yang terakhir 1320. Habis itu nanti biasanya baru koreksi dulu bikin sebuah pattern seperti itu. Biasanya pergerakannya seperti itu. Ini untuk MNCN, kalau menurut saya masih cakep grupnya Pak HT ini. Kalau yang bank-bank kecil atau yang small cap-nya mungkin agak susah dianalisa seperti ini. Analisanya beda lah itulah. Itu udah day trading sih. Kayak running trade, bandar masuk, ikut masuk, bandar keluar, kita keluar kayak gitu. Tuh, tapi kalau misalkan untuk yang teknikal ini lebih enak untuk yang swing gitu atau hold beberapa hari, itulah cukup menarik. Itu MNCN. Nah, ini kita ke saham yang menarik yang mungkin masih banyak yang pada nyantol alias nyangkut, yaitu WSKT. Ini kalau saya lihat ada potensi pembalikan arah juga. Sesuatu yang wajar ya, karena dia udah turun banyak dan bisa jadi saatnya rebound untuk WSKT karena sektor lain udah pada rebound, tinggal konstruksi ini yang belum rebound ya. Apalagi mulai berita-berita bagusnya mulai keluar kayak kerjasama pemerintah dengan Cina yang pegang WSKT, itu udah sesuatu yang wajar lah. Fase partisipasi publik, jadi ada fase akumulasi, markup, partisipasi publik, terus distribusi dan lain sebagainya. Nah ini kayaknya publik mulai pada dimasuk ini. Terus kalau buat trader-trader yang lihat kayak gini sebenarnya potensial. Kenapa potensial? Pertama sebenarnya dia udah divergent. Nih di sini dia ke samping tapi dia ke atas. Itu pertama. MACD-nya juga masih ke atas, histogramnya juga ke atas terus. Tuh. Terus kedua, dia ada calon double bottom nih. Ini bottom 1, ini kan downtrend, bottom 1, terus bottom 2. Dengan neckline ada di sekitar sini, 1150. Dan dia udah deket sama 1150. Tuh, kalau misalkan kalau dilihat dari tanda-tandanya sih harusnya dia breakout ya. Apalagi dia diakumulasi terus. Saya udah ngecek duluan soalnya. Tuh WSKT ini. Jadi akhir-akhir ini si WSKT ini diakumulasi ya. Bahkan hari ini akumulasinya besar dari broker BB ini, Big Accumulation hari ini ya. 7 Juni. Dan akhir-akhir ini dia jadi akumulasi terus dari broker bandar volumenya ya, menarik. Tuh.
Ini juga ada arahnya ke atas bandar movementnya. Tapi kalau ini ke samping ya, karena bandarnya memang bukan asing. Kalau saya lihat menarik sih WSKT ini. Kalau misalkan teman-teman mau entry yang kalau masih nyangkut di atas, tanya average down di berapa, ya kalau mau masuk, kalau menurut saya ini saat yang tepat. Kalau mau buy on weakness ya bisa di sekitar sini, 1075 itu buy on weaknessnya. Tapi kalau mau buy on breakout, tunggu setelah dia breakout 1155. Kalau menurut saya sekarang untuk buy on breakout sudah tidak seresiko kemarin waktu pasar volatile dan tidak waktu pasar ke samping lah, itu buy on breakout banyak gagalnya. Tapi kalau sekarang buy on breakout kalau menurut saya sudah recommended lagi karena pasarnya sudah mulai bagus IHSG-nya seperti itu. Prospeknya masih bagus WSKT ini kalau dari sahamnya, dari teknikalnya. Tuh. Kalau misalkan dia bisa breakout sini, targetnya adalah nah, kesini nih. Pas kena resistennya dia di 1375. Itu targetnya dia, 18% upside-nya masih menarik ya, lumayan itu. Jadi kalau misalkan teman-teman besok mau buy before breakout, bisa beli di bawah 1150 tuh, area bawah 1150 lah. Tapi kalau misalkan mau buy on breakout ya tunggu setelah dia breakout 1150 seperti itu. Karena kalau dia ada breakout 1150 itu udah bakal jadi double bottom-nya seperti itu. Kalau mau buy on weakness bisa di sini 1080-an ya, tapi nggak tahu apakah dijemput apa enggak. 1100 sampai 1080-an. Masih udah deket ya. Udah 1105 tuh. Ini kalau misalkan teman-teman masih nyangkut di atas, tanya mau average down kapan, kalau menurut saya ini sudah aman kalau menurut saya harusnya. Tapi ingat stop loss tetap perlu ya. Nanti kalau tiba-tiba ditipu bandar terus dia bikin bottom satu lagi ya nggak tahu juga, atau misalkan dia malah turun lagi lebih dalam ya bisa juga. Jadi kayak stop loss tetap wajib seperti itu. Oke, itu mungkin untuk konten hari ini. Kalau misalkan ada kurangnya saya mohon maaf. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, saran, silahkan sampaikan aja. Nanti insya Allah dekat-dekat ini kalau sudah kembali normal ya, nanti HP saya sudah kembali. Karena susah berkegiatan tanpa handphone ya, teman-teman pasti tahu sendiri. Kalau HP saya sudah beres, nanti masalah HP yang udah beres, saya bakal kembali normal lagi seperti itu. Support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya dan salam cuan.